Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Puji syukur selalu kita panjatkan kepada kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita sehat badan, sehat pikiran hingga saat ini. Selawat dan salam tak lupa kita sanjung sajikan kepada baginda Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa umatnya dari alam kebodohan kepada alam yang penuh dengan ilmu pengetahuan. Mengingat kata-kata Mahatma Gandhi, masa depan seseorang tergantung pada apa yang sedang ia laksanakan hari ini. Mumpung kita masih berada di dalam proses pembelajaran, semoga kita selangkah lebih maju di masa yang akan datang. Bersama saya, selaku moderator Latifah Zahira, ditemani oleh satu rekan saya yaitu Muhammad Abrar, akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami mengenai gangguan tingkah laku dan pengaruhnya dalam pembelajaran. Baiklah, untuk materi pertama akan disampaikan oleh Muhammad Abrar. Kepada Abrar, waktu dan tempat dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Pada kesempatan pertama ini, saya akan menjelaskan yaitu tentang hakikat perilaku manusia. Jadi, kawan-kawan, setiap pengetahuan sosial yang kita peroleh, baik itu dari bahan bacaan, video, maupun pengalaman langsung pribadi kita ini, nantinya akan melahirkan sebuah hakikat perilaku manusia. Dan nantinya dari pengetahuan sosial ini nantinya juga akan melahirkan sebuah pola pikir dan tindakan yang kita lakukan sekarang. Contohnya begini, lihatlah seorang seperti Soekarno, Muhammad Yamin, Muhammad Hatta, Rocky Gerung mungkin yang lagi trending sekarang. Lihatlah pengetahuan sosial yang mereka miliki dan bandingkan dengan orang yang tidak memiliki pengetahuan sosial. Pastinya ini pola pikir dan tindakan mereka itu jauh sekali perbedaannya. Nah, jadi ringkasannya begini, dengan itu tindakan atau pola pikir seseorang itu mencerminkan dari pengetahuan sosial yang dia miliki. Baik, saya selanjutnya. Nah, lalu Anwar pada tahun 2014 dalam bukunya yang diberi nama Hakikat Manusia dalam Pendidikan, sebuah tinjauan filosofis, mengatakan bahwa ada beberapa kajian yang membahas tentang tingkah laku manusia, di antaranya itu ya, kebebasan dan ketidakbebasan, subjektif dan objektif, rasional dan irasional. Baik, saya selanjutnya. Nah, untuk yang pertama saya akan membahas tentang kebebasan dan ketidakbebasan. Eh, Logikanya seperti ini, analogikannya. Misalnya Anda berada di kamar Anda, apakah Anda dengan leluasanya bisa mendekor kamar Anda itu sendiri? Nah, misalnya Anda menjawab bisa, itu menandakan Anda dalam artian kebebasan, yang dimana tidak satupun ada yang menghalangi tindakan Anda. Nah, apabila Anda menjawab tidak, itu sendiri mencerminkan dari arti ketidakbebasan. Artinya ada sesuatu yang menghalangi untuk Anda melakukan sesuatu. Baik, saya selanjutnya. Nah, lalu yang kedua, objektif dan subjektif. Nah, seperti tertera pada gambar nomor 5, ini tentang pemilihan pemilihan tentang ketua kelas. Nah, yang dimana kita setuju bahwa apa-apa syarat kepada ketua kelas terpilih itu memang terpenuhi. Artinya kita memiliki sudut pandang yang mencakup kondisi asli yang terjadi pada sebuah peristiwa, tidak menambahkan penyidikan terhadap peristiwa tersebut. Sedangkan, nah pada gambar 6 ini, dia ini dalam artian mengartikan sebuah karya seni, bisa jadi dalam hal ini yaitu gambar. Nah, bisa jadi yang diartikan oleh dia ini maknanya ini sesuai seperti penciptanya dari lukisan ini, dari makna yang ingin disampaikan oleh si pelukis. Nah, dan bisa juga jadi ini sangat jauh dari arti atau makna yang ingin disampaikan oleh pelukis, yang dimana dalam artinya si
dia ini menambahkan opini dia dalam menyampaikan sesuatu. Nah, dalam misalnya kita dalam menyampaikan sesuatu dalam suatu peristiwa itu menambah opini kita pribadi itu namanya dengan subjektif. Nah, apabila kita sebaliknya menyampaikan suatu peristiwa dengan sebenar-benarnya tidak menambahkan opini kita terhadap kejadian tersebut, maka itu disebut dengan objektif. Baik, selanjutnya. Nah, lalu yang ketiga itu rasional dan irasional. Nah, contohnya seperti ini. Misalnya, saya memberikan sebuah pernyataan begini. Sebuah es batu meleleh akibat suhu yang meningkat. Nah, apabila di kepala Anda itu pernyataan saya tersebut masuk akal, itu termasuk dalam hal rasional, di mana ya dapat ditangkap oleh akal seorang manusia. Nah, apabila ada orang yang seperti ini, kan kita apa ya kejadian yang baru-baru ini, yaitu gerhana matahari ya. Nah, kan kita sama-sama tahu kalau gerhana matahari itu terjadi akibat dari matahari, bulan dan bumi itu sejajar, berada satu garis, makanya terjadi gerhana matahari. Tetapi ada orang yang dengan pengetahuannya kurang ya, itu menganggap kan ini matahari besar, pasti kalau yang menutupinya itu pasti sebuah raksasa. Nah, itu kan kalau kita secara manusia itu nggak masuk akal. Nah, apabila tidak masuk akal itu termasuk pada irasional, sesuatu yang tidak dapat ditangkap oleh akal sehat manusia. Orang yang menggunakan berpikir irasional ini, orang ini lebih cenderung menggunakan perasaan daripada akalnya. Baik, saya selanjutnya. Nah, selanjutnya itu tentang makna perilaku. Jadi, kawan-kawan, perilaku ini merupakan sesuatu respon kita terhadap rangsangan dari luar. Nah, perilaku ini ada yang perilaku spontan dan juga perilaku non spontan. Maksudnya spontan gimana? Contohnya seperti saat kita menjulurkan tangan kepada api, otomatis tangan kita langsung menghindar karena kepanasan itu. Karena spontan untuk menghindar kan. Nah, ada juga yang tidak spontan. Misalnya gini, kita membuang sampah pada tempatnya. Itu kan tidak spontan. Dalam artian kita perlu memikirkan untuk melakukan tindakan tersebut. Lanjut, saya selanjutnya. Nah, lalu itu tentang pengertian perilaku manusia. Nah, jadi kan tadi pengertian perilaku ini sendiri merupakan respon kita terhadap rangsangan dari luar. Nah, jadi untuk pengertian perilaku manusia ini merupakan respon kita terhadap rangsangan luar, baik yang dapat kita amati maupun tidak dapat diamati oleh orang lain. Maksud yang tidak dapat diamati oleh orang lain, misalnya contohnya seperti kita berpikir, berimajinasi, berangan-angan. Ini kan tidak dapat diamati oleh orang lain. Nah, sedangkan yang dapat diamati ya seperti ini, saudara saya lagi presentasi kan ini dapat diamati perilakunya, ataupun membuang sampah pada tempatnya. Ayo, saya selanjutnya. Nah, lalu itu adalah gangguan Baik, terima kasih kepada Abrar yang telah menyampaikan materi yang sangat luar biasa. Selanjutnya saya akan membahas mengenai teori gangguan tingkah laku. Nah, jika kita lihat di dalam jurnal American Psychiatric Association pada tahun 2000, maka gangguan tingkah laku ini sendiri bisa kita definisikan sebagai perilaku berulang ataupun pola perilaku menetap yang melanggar norma-norma dan aturan-aturan yang terdapat di dalam masyarakat lingkungan sekitar kita.
Nah, jadi di dalam jurnal Pratnyawati dan Arjana pada tahun 2016, mereka mengatakan bahwasanya ada beberapa ahli yang mengemukakan teorinya dengan mengenai gangguan tingkah laku manusia. Teori-teori tersebut ada teori behavior, teori ekologi, teori psikodinamik, dan teori sosiologi. Baik, selanjutnya akan saya jelaskan satu persatu. Sudah nampak slide-nya? Yang pertama itu ada teori behavior. Nah, teman-teman, dari kata behavior saja kita sudah tahu bahwasanya behavior itu kan berasal dari bahasa Inggris yang artinya perilaku ataupun tingkah laku manusia. Jadi, teori ini dia lebih menekankan bahwasanya tingkah laku ataupun perilaku yang tercipta pada seseorang itu merupakan salah satu pengaruh daripada faktor eksternal yang ada di lingkungan luarnya. Jadi bisa kita bayangkan jika seorang anak itu selalu berada di dalam lingkungan-lingkungan yang positif, seperti dia selalu belajar di dalam kelas, maka karakteristik ataupun perilaku yang tumbuh di dalam anak tersebut otomatis pasti akan menampilkan karakter-karakter yang baik, karakter-karakter yang positif. Karena kenapa? Karena faktor-faktor eksternal yang diserap oleh si anak tersebut merupakan faktor-faktor yang menyebabkan dia itu bisa memperoleh dan mengeluarkan respon-respon positif terhadap lingkungan sekitar. Yang kedua ada teori psikodinamik. Nah, teman-teman, teori psikodinamik ini dia berbanding terbalik dengan teori behavior, di mana teori behavior tadi dia hanya menjelaskan bahwasanya perilaku ataupun tingkah dari seseorang itu kan dia terlahir dari ataupun dipengaruhi oleh faktor eksternal. Jadi kalau di teori psikodinamik ini dia lebih terpengaruhi oleh faktor internal, faktor yang ada di dalam diri seseorang tersebut. Jadi hakikat dari teori psikodinamik ini bahwasanya teori ini dia berusaha untuk menunjukkan perkembangan dan kepribadian dari seseorang. Nah, jadi gagasan utama dari teori ini bahwa diri manusia itu dimotivasi dan digerakkan oleh alam bawah sadarnya. Nah, jadi tingkah laku ataupun kepribadian seseorang menurut beberapa psikoanalis itu kepribadiannya itu dapat dideskripsikan sebagai gabungan dari 3 golongan. Nah, golongan komponen itu apa saja? Ada ego, super ego, dan dorongan naluri. Jadi, interaksi antara ketiga komponen tersebut akan mampu menjelaskan perilaku seseorang. Nah, teman-teman, kembali lagi, jika 3 komponen tersebut berjalan dengan senada, maka seseorang tersebut akan mampu menjelaskan bagaimana sikap positif yang bisa ditimbulkan untuk orang lain. Begitu pula sebaliknya, jika ketiga komponen tersebut tidak berjalan dengan senada, maka interaksi antar komponen tersebut akan menjelaskan kepribadian dia secara negatif. Selanjutnya mengenai teori sosiologi. Sudah nampak slide-nya? Oke, jadi teori sosiologi ini menjelaskan mengenai tentang perilaku manusia dan bagaimana cara dia berinteraksi dengan masyarakat sekitar atau dengan lingkungan luar. Di sini ada kami paparkan 2 contoh. Ada contoh yang sisi negatifnya dan sisi positifnya. Jadi teori sosiologi ini menjelaskan bahwasanya karakteristik ataupun tingkah laku seseorang itu juga terbentuk oleh faktor sosial, faktor bagaimana dia berinteraksi dengan orang lain. Nah, contohnya ketika seorang anak selalu kita tujukan, selalu kita arahkan untuk berbuat yang baik seperti gotong royong, maka di situ dia akan tertanam sifat-sifat dan karakter-karakter positif yang akan ditimbulkan oleh si anak kepada lingkungan luarnya. Begitu pula dengan sebaliknya. Jika perilaku anak seleweng, maka anak akan menimbulkan sifat-sifat negatif dan bisa terjadi itu gangguan perilaku pada dia sejak dini. Yang terakhir itu ada teori ekologi. Nah, teman-teman, jadi teori ekologi ini, kalau misal kita dalam biologi, ekologi ini kan sangat berketerkaitan erat dengan ekosistem, yaitu hubungan timbal balik antara manusia dengan makhluk hidup lainnya. Jadi teori ekologi ini beranggapan bahwasanya tingkah laku ataupun perilaku seseorang itu juga sangat dipengaruhi oleh faktor-faktor luar. Faktor-faktor luar itu adalah faktor-faktor dari lingkungan sekitarnya, baik itu dari makhluk hidup ataupun hubungan timbal balik dengan abiotiknya. Nah, jadi teori ekologis ini dia sependapat dengan teori behavioristik, di mana di sini ditekankan bahwasanya
perilaku seseorang itu juga dipengaruhi oleh faktor eksternal, tidak hanya faktor internal saja. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai problematika gangguan perilaku pada anak. Nah, siapa sih yang nggak kenal sama Aristoteles? Nah, Aristoteles kita tahu bahwasanya dia merupakan seorang filosofi yang handal, yang menuangkan sangat banyak ide-idenya, termasuk dia juga berpendapat mengenai tentang problematika gangguan perilaku pada anak. Nah, jadi Aristoteles ini dia menyatakan bahwasanya perilaku pada seorang anak itu biasanya dipengaruhi dan diiringi oleh pertumbuhan dan perkembangan secara psikologis dan juga secara biologis terhadap terhadap penyesuaian dirinya terhadap lingkungan sekitar. Jadi seiring dengan pertumbuhan psikologisnya itu juga akan berdampak bagaimana dia merespon stimulusnya tersebut kepada lingkungan luar. Contohnya, ketika seorang anak yang baru menginjak usia 7 ataupun sampai 8 tahun. Nah, ketika dia misal diganggu oleh temannya mengambil satu penghapus. Nah, secara tidak langsung anak tersebut pasti merasa marah dan tertekan. Nah, stimulus ataupun respon yang diberikan kepada si anak tanpa sengaja dia mampu untuk mencubit temannya itu. Nah, ini merupakan salah satu problematika gangguan perilaku pada anak menurut si Aristoteles. Nah, sudah nampak slide-nya? Kemudian kita lihat lagi berdasarkan Hipporecrates. Nah, dia juga merupakan salah satu tokoh filosofi yang handal. Nah, dia menyatakan bahwasanya problematika gangguan perilaku pada anak itu tidak hanya pada gangguan perilaku eksternal yang didapat dari lingkungan sekitarnya saja, tetapi ada juga perilaku abnormal yang ditampilkan oleh seorang anak dari perilakunya tersebut, bisa jadi karena dia ada beberapa faktor-faktor yang kita sendiri tidak tahu. Contohnya seperti biasanya dia memiliki broken home. Nah, anak yang memiliki broken home ini, anak yang memiliki latar belakang broken home ini, ketika dia di sekolah pasti dia bisa menampilkan hal-hal yang lain dibandingkan dengan anak lainnya. Nah, jadi setiap guru biasanya dia harus bisa membaca bagaimana perilaku si anak, apa latar belakang si anak tersebut dapat mengalami gangguan perilaku. Nah, jadi Hipporecrates ini dia sangat menekankan bahwasanya latar belakang keluarga si anak itu sangat berpengaruh terhadap proses perkembangan perilaku si anak. Nah, jadi dari paparan Aristoteles dan juga tokoh tadi itu dapat kita simpulkan bahwasanya gangguan perilaku ataupun abnormal yang terjadi pada anak itu tidak hanya dari faktor eksternal ataupun dari faktor dirinya saja, tapi juga dari faktor orang tua, faktor hubungan darah, serta turunan tingkah laku yang bisa ditimbulkan dan dilakukan oleh orang tuanya. Baik, sekian pemaparan materi dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Muhammad Abrar. Kepada Abrar, waktu dan tempat dipersilahkan.
Abrar, 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 bisa diulang yang tentang perilaku berlebihan, jaringannya tidak bisa didengar. Suaranya tidak bisa didengar. Baik, terima kasih atas pemaparannya. Selanjutnya akan saya jelaskan mengenai penyebab gangguan tingkah laku. Nah, jadi kami kutip dari Pracawati pada tahun 2016, di dalam jurnalnya mengatakan bahwasanya ada beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya gangguan tingkah laku pada anak. Faktor-faktor tersebut terdiri dari faktor fisik, faktor masalah perkembangan, faktor lingkungan keluarga, faktor lingkungan sekolah, dan yang terakhir ada faktor lingkungan masyarakat. Baik, akan saya jelaskan satu persatu. Nah, yang pertama ada faktor fisik. Mengapa sering dikatakan faktor fisik ini merupakan salah satu faktor penyebab daripada gangguan tingkah laku. Nah, kita tahu bahwasanya salah satu penyebab utama daripada gangguan tingkah laku pada seseorang itu ataupun terjadinya suatu kejahatan yang ditimbulkan oleh seseorang itu biasanya terjadi akibat disfungsi oleh beberapa organ penting yang ada di dalam tubuh. Salah satunya adalah disfungsi kelenjar endokrin. Nah, kita tahu bahwasanya kelenjar endokrin ini merupakan kelenjar yang sangat penting di dalam tubuh yang melaksanakan proses metabolisme untuk beberapa hal yang sangat penting. Contoh dekatnya adalah mengapa kita sering melihat orang yang suka marah-marah atau emosi tidak bisa dikontrol, itu biasanya dia mengalami gangguan terhadap darah tinggi. Karena kenapa? Disfungsi daripada jantungnya yang susah untuk mempompa kembali darah-darah yang kira-kira prosesnya itu terjadi 2 kali lipat. Nah, akibat dari disfungsi kerja salah satu organ penting di dalam tubuhnya, ini menyebabkan terjadinya suatu kejahatan ataupun suatu gangguan terhadap perilakunya. Maka tidak jarang kita lihat bahwasanya orang yang mengalami gangguan darah tinggi, maka dia biasanya terjadi hal-hal yang membuatnya sering merasa emosionalnya selalu terpancing. Nah, kemudian ada masalah perkembangan. Nah, teman-teman, masalah perkembangan ini juga sangat berketerkaitan erat dengan penyebab daripada gangguan tingkah laku anak. Nah, gangguan tingkah laku yang disebabkan oleh masalah perkembangan ini biasanya tidak terlepas dari faktor-faktor emosional. Nah, ketika anak belum bisa mengendalikan emosionalnya itu, anak biasanya itu pada masa pubertasnya. Nah, faktor utama yang sangat mempengaruhi daripada gangguan tingkah laku anak di masa perkembangan inilah biasanya dia terjadi kejahatan berupa perkelahian karena dia tidak bisa mengatur kendali emosinya. Contohnya, misal seorang anak ke kantin. Nah, kemudian hanya tersisa satu es manis saja. Nah, si A duluan mengambilnya, sedangkan si B dia ingin mengambil es tersebut, tetapi dia lupa membawa uangnya. Nah, secara tidak langsung karena emosional si B tadi tidak bisa terkontrol, maka akan terjadilah suatu perkelahian karena hal sepele. Nah, inilah yang dimaksud dengan penyebab gangguan tingkah laku akibat daripada masalah perkembangan yang tidak stabil. Salah satunya adalah perkembangan emosional si anak. Baik, yang ketiga itu ada lingkungan keluarga.
Nah, salah satu penyebab gangguan tingkah laku anak ialah lingkungan keluarga yang tidak mendukung anak untuk memperoleh hal-hal yang membuat diri si anak itu melakukan hal-hal yang positif. Jadi, lingkungan keluarga yang baik itu adalah lingkungan keluarga yang memiliki peraturan-peraturan keluarga, peraturan agama, sikap, dan juga bagaimana keterampilan seorang anak itu yang diatur oleh orang tuanya yang kira-kira bisa diimplementasikan di dalam masyarakat dan menghasilkan beberapa hal yang positif yang bisa membuat orang lain itu merasa diuntungkan. Nah, yang keempat itu ada lingkungan sekolah. Nah, kita tahu bahwasanya lingkungan sekolah bagi anak itu merupakan madrasah kedua setelah keluarganya. Sekolah merupakan tempat di mana anak bisa memperoleh ilmu dan bisa mengembangkan soft skill yang dia miliki. Juga di situ guru-guru akan membimbing dan membina karakter si anak. Jika lingkungan sekolah anak dikelilingi oleh hal-hal yang negatif, otomatis di sekolah inilah juga menyebabkan salah satu penyebab kenapa si anak memiliki gangguan tingkah laku. Nah, di sini kita lihat menurut Fitriani Palatin 2018, dia juga mengatakan bahwasanya sekolah itu selain membentuk karakter anak yang baik, nah guru-guru yang terdapat di sekolah tersebut juga harus mampu membimbing anak untuk mengajarkan mengenai akademik yang sistematis. Jadi di sini dia mencakup dua hal. Guru harus membimbing anak di ruang lingkup akademik dan harus juga mencakup di ruang lingkup karakter agar anak tidak memperoleh hal-hal yang negatif sehingga penyebab tingkah laku yang menyeleweng di sekolah bisa diminimalisir. Yang kelima itu ada lingkungan masyarakat. Nah, teman-teman, lingkungan masyarakat ini merupakan lingkungan sosial yang merupakan tingkah laku utama yang akan ditampilkan oleh si anak terhadap lingkungan luarnya. Ketika lingkungan sosial si anak tersebut merupakan lingkungan yang baik yang memberikan hal-hal positif, otomatis anak akan menyambut, anak akan menyerap hal-hal positif tersebut yang ada di lingkungannya. Begitu pula sebaliknya, jika sosial masyarakat ataupun kultur-kultur budaya secara perlahan masuk oleh budaya-budaya asing. Nah, secara tidak langsung anak dari sini juga akan merasa terseleweng terhadap tingkah lakunya. Contohnya, kita bisa lihat contoh di gambar bahwasanya di Jawa itu sangat menjunjung tinggi budaya pakaian. Nah, ketika perlahan-lahan masuk budaya luar, budaya asing, maka etika berpakaian terhadap dunia luar itu semakin lama semakin masuk dan menjiwai pada anak-anak sehingga tidak jarang tingkah laku si anak itu bisa menyeleweng daripada adat-adat ataupun norma-norma yang terdapat di dalam masyarakat. Baik, mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Abrar. Kepada Abrar, waktu dan tempat disilakan.
Baik, terima kasih atas pemaparan materinya. Tadi sudah disinggung sedikit oleh Abrar mengenai tentang treatment tingkah laku. Nah, selanjutnya akan saya lanjutkan materi terakhir itu mengenai tentang pendekatan treatment tingkah laku. Jadi di sini kami tinjau berdasarkan jurnal oleh Asrul pada tahun 2020, pendekatan treatment tingkah laku itu bisa dilakukan dengan beberapa pendekatan. Di antaranya dengan pendekatan biofisikal, pendekatan psikodinamik, pendekatan behavior, pendekatan sosiologis, pendekatan kognitif, dan pendekatan ekologis. Baik, sekarang kita lihat satu persatu. Nah, pertama itu ada pendekatan biofisikal. Nah, teman-teman, jadi pendekatan biofisikal ini adalah pengobatan ataupun bagaimana cara memulihkan kembali anak-anak dengan yang memiliki gangguan tingkah laku dengan cara biofisikal. Nah, jadi cara biofisikal ini merupakan teknik terapi yang dilakukan oleh psikiater-psikiater tertentu di mana pada saat proses terapi berlangsung diharapkan keluarga dari si penderita ataupun klien itu diharapkan berhadir karena kenapa? Di situ psikiater tersebut berdiri sebagai motivator, sebagai konselor, dan juga sebagai pemberi arahan untuk si penderita dan juga para keluarganya. Nah, jadi dengan hadirnya para keluarga, psikiater akan lebih mudah, akan lebih detail untuk membahas dan juga memberikan solusi mengenai si klien tersebut. Nah, kemudian di pendekatan biofisikal ini setelah proses terapi berlangsung, biasanya perlakuan pengecekan terhadap terapi biofisikal ini yaitu dengan mengecek seluruh zat-zat yang biasanya terkandung di dalam otak. Nah, kemudian ketika psikiater telah mendiagnosis si klien tersebut, dia akan mengatakan bahwasanya hal yang paling baik dan obat yang paling bagus dikonsumsi oleh si penderita tersebut adalah obat yang mengandung metilen prenidate. Kenapa harus obat yang mengandung metilen prenidate kira-kira? Nah, jadi obat tersebut dia diberikan bila gejalanya itu cukup mengganggu. Kalau misal gejala tersebut tidak terlalu mengganggu, maka terapi yang dilakukan oleh si psikiater tadi dengan cara memberikan arahan, motivator, konselor itu biasanya akan sedikit membantu. Nah, pemberian obatan ini terjadinya apabila terjadinya hambatan fungsi sosial, fungsi edukasi, dan juga fungsi emosional pada si penderita. Nah, jadi biasanya pengobatan ini, obat yang mengandung metilen prenidate ini biasanya diberikan sesudah jam sekolah, ataupun ketika anak telah melakukan otaknya itu untuk proses berpikir. Nah, setelah itu maka barulah para keluarga menyarankan anaknya tersebut ataupun kliennya tersebut mengonsumsi metilen prenidate ini. Nah, teman-teman, perlu kita tahu juga bahwasanya mekanisme kerja obat ini ialah dengan meningkatkan pelepasan daripada dopamine dan noradrenalin di dalam otak, di mana zat-zat tersebut akan memblokir masuknya kembali neurotransmitter ke dalam otak. Nah, neurotransmitter yang diblokir oleh obat ini merupakan hal-hal yang bisa membuat si klien tersebut merasa cemas, merasa emosionalnya tidak stabil, dan juga hal-hal yang lain yang membuat si klien tersebut merasa frustasi. Nah, jadi saat ini metilen prenidate ini dikembangkan dengan teknologi mutakhir yang disesuaikan dengan tingkat kebutuhan penderita dalam mengontrol kadar neurotransmitternya. Untuk apa? Agar pendekatan biofisikal ini selalu menjadi pilihan yang paling efektif untuk mengembalikan tingkah laku anak menjadi normal kembali. Baik, yang kedua itu ada pendekatan psikodinamik. Nah, teman-teman, pendekatan psikodinamik ini merupakan salah satu terapi yang dilakukan oleh psikiater, oleh dokter, ataupun orang-orang yang paham tentang bagaimana cara untuk mengembalikan kembali tingkah laku yang menyeleweng daripada para tunagrahita. Nah, tunagrahita itu apa sih? Tunagrahita itu merupakan anak-anak ataupun orang di mana yang memiliki ketidakmampuan. Biasanya itu ditandai dengan bagaimana biasanya anak-anak tersebut ditandai dengan kecemasan yang berlebihan, emosional yang tidak stabil, dan juga dia sering merasa frustasi dan depresi. Jadi
di pendekatan psikodinamik ini diharapkan terapi ini dia mampu mensesuaikan bagaimana kebutuhan psikologis dan kebutuhan biologis pada seseorang. Nah, yang ketiga itu ada pendekatan behavior. Nah, teman-teman, jadi menurut Hessler, teknik pada pendekatan behavior ini terdiri dari 6 pendekatan. Yang pertama itu ada desensitisiasi ataupun penurunan kepekaan. Nah, teman-teman, jadi penurunan kepekaan di sini bukan berarti seorang anak itu dituntut untuk tidak peka lagi terhadap lingkungan sekitar, bukan. Tetapi penurunan kepekaan ini merupakan salah satu cara psikiater itu memberikan teknik untuk mengurangi rasa emosional yang berlebihan. Jadi emosional yang berlebihan yang diberikan oleh si penderita itu terhadap lingkungan luar itu bisa diatasi secara efektif. Jadi caranya itu bagaimana? Jadi psikiater akan meminta si klien secara bertahap dia untuk menghadapi rasa takut terhadap stimulus dengan memperhatikan dan mempertahankan relaksasi sambil dia mendengarkan arahan dari si konselor. Konselor di sini adalah psikiater tadi. Oke, yang kedua itu ada assertive training ataupun pelatihan asertif. Nah, teman-teman, jadi cara yang digunakan psikiater untuk mengajar assertive training ini kita tahu bahwasanya ini adalah salah satu teknik di mana cara yang digunakan oleh psikiater untuk mengekspresikan bagaimana si klien tersebut bisa mengekspresikan perasaannya secara langsung ataupun secara tidak langsung. Nah, bisa kita simpulkan assertive learning ini adalah bagaimana psikiater mencari cara agar pasiennya tersebut bukan merupakan pasien yang introvert, dia bisa menceritakan apa yang keluhan yang dia rasakan gitu. Terus yang ketiga ada sexual training ataupun pelatihan seksual. Nah, teman-teman, jadi sexual training ini bukan lagi hal yang tabu ya, tetapi ini merupakan salah satu hal yang paling penting. Kenapa? Ketika kebutuhan psikologis dan biologis terhadap seseorang itu tidak seimbang, maka akan terjadi beberapa hal yang bisa menyebabkan gangguan terhadap perilaku terhadap seseorang. Makanya sexual training ini sangat penting dan sangat-sangat dianjurkan kepada klien-klien ketika menjumpai psikiater. Nah, jadi pendidikan seks itu perlu kita tahu bahwasanya ini bukan merupakan hanya saja tentang soal budaya, soal agama, ataupun soal kepercayaan. Tetapi sexual training itu lebih daripada hal-hal yang saya sebutkan tadi. Yaitu dia mengenai tentang hubungan antara manusia dengan dirinya sendiri dan hubungan dia dengan orang lain. Nah, jadi perlu kita garis bawahi bahwasanya sexual training ini bukan lagi hal yang tabu. Oke, yang kelima itu ada tutup desensitisiasi ataupun biasa disebut dengan desensitisiasi sistematis. Tadi kan kita udah tahu tuh, desensitisiasi itu adalah penurunan kepekaan yang berlebihan terhadap emosional yang tidak bisa dikendalikan. Nah, jadi langkah-langkah yang perlu dilakukan oleh psikiater untuk bisa memulihkan kembali si klien tersebut ialah konselor ataupun psikiater bisa menempuh beberapa langkah. Langkah-langkah tersebut seperti pertama, si psikiater tersebut harus menentukan sejauh mana ataupun tingkat mana hierarki kecemasan dari si penderita. Yang kedua, konselor harus antara konselor dan klien itu harus adanya stimulus relaksasi agar sesuatu yang bisa diekspresikan ataupun perasaan-perasaan si klien tersebut bisa diungkapkan secara langsung terhadap psikiater. Yang ketiga itu ada pengkondisian, kemudian mengajarkan self-regulated learning. Nah, jadi apa sih yang dimaksud dengan self-regulated learning ini? Jadi psikiater tersebut dia mampu memberikan kepada kliennya mengajarkan bagaimana cara menguasai kecemasannya. Jadi si klien ketika dia sudah mampu menguasai tentang kecemasannya itu, maka dia akan terjauh dari hal-hal yang memungkinkan dia untuk menyeleweng daripada norma-norma yang ada di masyarakat sosial. Kemudian langkah selanjutnya adalah si konselor ataupun psikiater juga bisa memberikan arahan-arahan berupa memberikan tugas-tugas emosional yang terdapat pada si penderita tersebut bisa terselesaikan. Jadi dengan dia dibebankan dengan kerja-kerja ataupun dengan asesmen yang lebih positif, maka hal-hal negatif secara perlahan akan terhapuskan di dalam pemikiran si penderita. Kemudian yang terakhir adalah mengisi angket secara refleksi. Ini
agar apa? Agar kita tahu berapa bagan yang bisa dihasilkan per tahunnya. Apakah gangguan tingkah laku dengan kita terapi menggunakan pendekatan berdasarkan si Hasler ini kira-kira sistematis atau enggak. Nah, itulah fungsi dari mengisi angket refleksi tersebut. Selanjutnya, pendekatan sosiologis. Nah, teman-teman, pendekatan sosiologis ini kita tahu dari kata sosial. Nah, jadi di sini adalah teknik bagaimana cara memulihkan kembali gangguan tingkah laku pada si anak secara sosiologis. Di sini biasanya ditekankan untuk anak-anak yang memiliki gangguan tingkah laku yang secara introvert. Nah, jadi di sini kita lebih mengutamakan kegiatan si anak ataupun tersebut terhadap pemilihan konteks sosial. Ketika anak telah menjalin sosialnya yang tinggi, maka secara perlahan gangguan-gangguan tersebut secara tidak langsung ataupun langsung akan mengalami penipisan terhadap terhadap hal-hal yang negatif. Contohnya seperti ini. Banyak kita lihat anak-anak yang memiliki intelijensi yang tinggi, biasanya dia memiliki teman-temannya yang sedikit. Ini mengapa? Karena pendekatan sosiologis terhadap si anak tersebut bisa jadi dia memiliki gangguan terhadap pertemanannya. Karena kita tahu bahwasanya anak-anak yang pintar tersebut dia bisa menyelesaikan sesuatu dengan sendirinya. Tetapi pada hal-hal yang lain, pendekatan sosiologis pada anak-anak yang introvert tersebut sangatlah penting agar apa? Dia tidak mengalami hal-hal yang membuatnya frustasi pada waktu yang menentu. Oke, yang kelima ada pendekatan kognitif. Nah, dari kata pendekatan ini akan bagaimana kita merangsang siswa berpikir tentang masalah moral atau bagaimana siswa mampu memecahkan permasalahan yang diberikan oleh guru. Jadi pendekatan kognitif ini ada tujuan diri yang mampu membantu siswa untuk membuat pertimbangan moral berdasarkan nilai-nilai yang sesuai dan nilai tersebut kompleks ataupun mencakup keseluruhan. Siswa mampu menyelesaikan permasalahan dan mampu mencari titik permasalahannya tersebut di mana. Kemudian, mendorong siswa untuk mampu melakukan diskusi terhadap beberapa alasan ketika memperoleh nilai dan posisinya dalam permasalahan moral. Nah, ini sangat berdekatan dengan pendekatan sosiologis, di mana di sini selain pendekatan kognitif yang ditanam dan berkembang, juga mampu mengembangkan sikap sosiologis pada si murid. Nah, yang terakhir ada pendekatan ekologis. Nah, pendekatan ekologis ini bisa kita simpulkan bahwasanya ini merupakan salah satu teknik pemulihan ataupun pengobatan terhadap tingkah laku gangguan perilaku anak berdasarkan hal-hal yang merupakan faktor eksternal yang mampu mempengaruhi perilaku anak menjadi lebih baik. Contohnya, bisa kita lihat di gambar ada seorang ayah yang menjelaskan mengenai bagaimana proses komputer itu berlangsung. Nah, ayah menjelaskan kepada anak bagaimana suatu alat itu bisa beroperasi dengan baik. Ini merupakan hal-hal yang eksternal yang belum didapatkan oleh si anak. Kemudian ada ibu yang mengajarkan dan mengenalkan anak mengenai beberapa keberagaman seperti mainan-mainan di sini. Nah, ini juga merupakan salah satu pendekatan di mana agar anak tidak memiliki hal-hal yang tabu, agar dia tidak lagi menyamakan ataupun dia sudah bisa membedakan antara mana yang baik dan mana yang tidak baik. Baik, mungkin hanya ini pemaparan materi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan kami mohon maaf. Saya selaku moderator undur pamit diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.